tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, para pasaka upasika sekalian, kita bertemu lagi di kelas Abhidhamma ya. Malam hari ini semoga kita bisa menyelesaikan penjabaran tentang masing-masing dari 52 cetasika. Saya harap Anda sudah mulai mendapatkan bayangan bahwa 52 cetasika dibagi menjadi 3 kelompok besar kan ya. Kelompok yang pertama terdapat 13 cetasika, yaitu kelompok apa? Hanya semana umum. Kemudian kelompok kedua adalah akusala cetasika, ada 14. Kemudian kelompok yang ketiga adalah sobana cetasika, ada 25 ya. Kalau Anda sudah membayangkan kelompok ini, 3 kelompok ini nanti akan membantu Anda di dalam memahami subtopik berikutnya, bagaimana cita dan cetasika berasosiasi ya. Jadi karena ketiga kelompok ini sering saya beri istilah, ini istilah saya saja. Yang 13 itu adalah kelompok netral karena bisa ke kusala dan bisa ke akusala ya. Kemudian kalau yang 14 itu sudah pasti itu akusala saja, dan yang 25 itu yang kusala, yang sobana, yang indah ya. Nah, jadi 25 sobana cetasika atau cetasika yang indah dibagi menjadi berapa kelompok? Yang pertama adalah 19 sobana sadarana cetasika, yaitu 19 cetasika yang selalu muncul bersama dengan kesadaran yang indah. Kemudian sisanya mudah untuk menghafal, 3, 2, 1 ya. 3 wirati, 2 apamanya, dan 1 panyindriya ya, atau panya. Nah, mari kita lihat dulu Abhidhamma Sanggahanya apa yang bisa kita dapatkan. Silahkan dibaca bersama-sama. Ya, bahasa palinya wirati, pantangan ya, meskipun disebut sebagai pantangan ya, tetapi bukan berarti ini adalah pantangan untuk mengucapkan sesuatu yang benar atau melakukan perbuatan yang benar atau berpantangan untuk mempunyai penghidupan yang benar, bukan. Pantangan di sini lebih bermakna bahwa cetasika yang indah ini bertanggung jawab terhadap perbuatan pantang untuk melakukan ucapan yang salah, pantang untuk melakukan perbuatan yang salah, dan pantang untuk mempunyai gaya penghidupan yang salah. Itu yang dimaksud ya. Tetapi dalam individu cetasikanya disebut sebagai ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar, atau bahasa palinya sama waca, sama kamanta, sama ajiwa ya, itu bahasa palinya. Nah, pantangan yang jadi Anda membacanya nanti menjadi pantangan yang disebut sebagai ucapan benar, pantangan yang disebut sebagai perbuatan benar, atau pantangan yang disebut sebagai penghidupan benar ya. Jadi kalau 19 cetasika sobana yang indah yang sudah kita pelajari minggu sampai minggu kemarin itu adalah cetasika yang selalu muncul bersama dengan cita yang indah selalu ya. Berbeda dengan yang 19, maka 3 wirati ini, 3 pantangan ini tidak selalu muncul sebenarnya. Tetapi kalau dia muncul, dia selalu muncul di kesadaran yang indah ya. Dan ketiganya tidak bisa muncul secara bersama-sama ya, karena ucapan benar dan perbuatan benar itu objeknya udah berbeda. Dengan penghidupan yang benar juga objeknya juga berbeda. Jadi 3 wirati itu kalau dia muncul di lokia cita
atau kesadaran duniawi yang indah, ya, maka dia munculnya terpisah. Kalaupun muncul, tidak harus muncul, tapi kalaupun muncul, dia munculnya satu-satu. Tidak bisa 2 atau 3, itu tidak bisa. Anda bayangkan aja, tidak bisa seseorang sedang melakukan ucapan benar tetapi pada saat yang bersamaan juga melakukan perbuatan yang benar, kan tidak bisa. Harus satu-satu munculnya. Tetapi di kesadaran lokutra, di kesadaran jalan dan kesadaran buah, 3 wirati ini muncul bersama-sama. Ya, dia muncul bersama-sama. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melengkapi jalan mulia berunsur 8, sehingga kecenderungan untuk melakukan ucapan yang tidak baik lenyap, tidak bisa muncul lagi. Kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik lenyap, sehingga tidak bisa muncul lagi. Keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara penghidupan yang salah lenyap, sehingga tidak pernah muncul lagi di pikiran kita. Ya, jadi dia muncul secara bersama-sama untuk melengkapi jalan mulia berunsur 8, karena sesungguhnya 3 wirati ini juga 3 faktor di dalam jalan mulia berunsur 8, ya. Sama didik, sama sangkapa dan seterusnya, 3-nya adalah sama waca, sama kamanta, sama jiwa. Baik, bagus. Mari kita lihat penjelasan untuk 3 wirati. Ucapan benar, yang dimaksud ucapan benar adalah berpantang untuk mengucapkan 4 kata-kata yang tidak baik. Ini Anda juga mulai harus paham apa itu kata-kata yang tidak baik, yaitu berbohong, ya, memfitnah, berkata-kata kasar dan bergunjing. Kemudian perbuatan benar adalah berpantang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu membunuh, mencuri dan berzina. Ya, yang ketiga, penghidupan benar itu artinya berpantang mempunyai mata pencaharian yang tidak baik, seperti berdagang racun, minuman keras, senjata, budak dan binatang untuk disembelih. Itu perdagangan yang dilarang, ya. Tetapi juga nanti ada penjelasan lagi bahwa penghidupan yang benar adalah Anda mempunyai mata pencaharian yang tidak melanggar ucapan benar dan tidak melanggar perbuatan yang benar, ya. Mari kita lihat, nanti akan makin jelas apa yang disebut ucapan benar. Keterangannya ini dari kitab, ya. Dalam hal, saya beri tanda kutip, dari 4 perilaku tidak baik yang melalui ucapan, ya, ucapan hendaknya dipahami sebagai isyarat ucapan, waci winyati. Di kelas tentang kesadaran saya sudah membahas tentang waci winyati, isyarat ucapan. Apa itu? Kata-kata ini loh, ya. Ini adalah isyarat untuk media berkomunikasi sehingga Anda bisa mengetahui apa yang saya pikirkan. Paham? Nanti ada isyarat tubuh, kan? Pernah kan kita bahas, kan? Ini adalah isyarat tubuh, media buat saya untuk berkomunikasi dengan Anda sehingga Anda paham apa yang saya pikirkan. Apa yang saya pikirkan? Saya ingin memanggil Anda. Gitu. Jadi ini isyaratnya. Yang menariknya di dalam Abhidhamma dibahas bahwa isyarat ucapan maupun isyarat tubuh itu diproduksi oleh cita. Jadi winyati, di bab ke-6 mungkin ada kalimat winyati 2 yang cita jang ewa, yang artinya bahwa 2 winyati, 2 isyarat tadi diproduksi hanya oleh cita. Ya. Isyarat ucapan itu sesungguhnya suara. Jadi pada saat cita saya, kesadaran saya, sesungguhnya kehendak saya ingin mengatakan misalkan abhidhamma, maka kehendak saya tadi memproduksi elemen tanah, ya, dan elemen tanah ini saling berbenturan sehingga akhirnya bisa mengeluarkan suara abhidhamma. Gitu. Benturan dari elemen tanah saja, seperti benturan ini elemen tanah dan elemen tanah bunyi, kan? Tapi kali ini bunyinya abhidhamma. Gitu. Nah, tapi ada suara lain selain yang artikulit ini. Ada suara, nah kayak pintu itu suara itu, kenapa bunyi? Apa yang menyebabkan pintu itu bunyi? Atau apa yang menyebabkan petir itu bisa berbunyi seperti itu? Di dalam Abhidhamma nanti dijelaskan bahwa suara-suara seperti itu diproduksi oleh gesekan perbedaan temperatur. Abhidhamma membahas hal-hal seperti itu. Petir, suara, ini juga, ya. Baik, jadi itu yang disebut isyarat ucapan. Ini hanya definisi saja yang kali ini. Perbuatan yang rusak karena apapun, yang disebabkan oleh apapun dari 3 kesalahan. 3 kesalahan itu istilah untuk loba, dosa, dan moha, adalah disebut sebagai
carita atau perilaku yang tidak baik. Jadi semua perilaku yang didorong oleh loba, dosa, moha itu dut carita, perilaku yang tidak baik. Perilaku tidak baik yang muncul melalui ucapan adalah perilaku yang tidak baik melalui ucapan. Jadi itu definisinya ya. Atau perilaku yang tidak baik yang dihasilkan oleh ucapan ya. Itu adalah kelakuan yang tidak baik melalui ucapan. Jadi pantangan adalah, nah ini definisi, kadang kalimatnya menjadi begini ini, seseorang yang menyukai berada dalam keadaan tanpa ucapan yang tidak baik tadi. Itu ya, itu yang disebut pantangan. Jadi itu hanya definisi yang bisa kita dapatkan tuh. Kalau Anda ingin bahasa palinya itu saya sertakan ya. Jadi ucapan benar itu dijelaskan di dalam Abhidhamma dengan menggunakan istilah term negatif. Seperti nibbana itu juga term negatif ya. Tiadanya nafsu keinginan, jalinan nafsu keinginan gitu ya. Dan itu menurut psikologi barat katanya tidak disukai. Kita sering mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan terminologi yang negatif seperti itu gitu. Tapi ya dijawab oleh para sayadaw di Myanmar gitu. Kalau kita mengatakan keadaan tidak sakit itu kan artinya positif. Ya? Tidak sakit artinya negatif atau positif? Positif kan. Jadi di dalam hal mendefinisikan ucapan benar itu pun juga menggunakan terminologi negatif, yaitu menghindari atau berpantang 4 ucapan yang tidak baik tadi apa? Berbohong, memfitnah, berkata kasar, dan juga bergunjing. Nah, pantangan juga di dalam kitab tafsir disebutkan sebagai, ada itu istilah arati itu menghindari. Jadi menghindari, kalau Anda mendapatkan kesempatan untuk melakukan ucapan yang tidak baik, Anda menghindar, menahan diri. Kalau Anda bergaul di dalam satu komunitas dan Anda tahu kalau Anda bergaul di komunitas tersebut kemudian membuat Anda terpacu untuk melakukan kebohongan dan lain sebagainya, ya Anda menghindar, arati ya. Dan juga pati wirati, menolak, memilih untuk tidak melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik ya terhadap 4 hal tadi. Tetapi sesungguhnya kemudian ada pertanyaan, ucapan yang tadi perilaku tidak benar melalui ucapan, jadi berbohong, berkata-kata kasar, memfitnah, berkata kasar dan bergunjing, itu sesungguhnya cetasika yang mana? Kita udah bicara tentang 52 cetasika katakanlah. Itu cetasika yang mana? Berbohong dan seterusnya. Nah, makanya kita perlu kitab tafsir dalam hal ini. Dan kita menemukan kalimat di dalam kitab tafsir bahwa perilaku tidak benar yang melalui ucapan itu sesungguhnya adalah cetana yang muncul pada saat itu, ingin berbohong, ingin memfitnah dan lain sebagainya gitu. Jadi 4 ucapan yang tidak benar, kelakuan baik melalui ucapan, juga ada kitab komentar diberi perumpamaan sangat indah sekali. Ini adalah wela. Wela itu semacam tapal batas. Tapal batas yang tidak boleh kita lampaui, tidak boleh kita lompati gitu. Jadi pembatasnya di sana. Kita tidak boleh melampaui, artinya kita tidak boleh melakukan kebohongan, memfitnah dan seterusnya. Karena dengan melanggar itu, melanggar tapal batas tadi, perbuatan melanggar ini tidak akan menghasilkan hita suka, tidak akan bisa menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, kita harus mengembangkan sadda terhadap hal ini, bahwa pelanggaran terhadap ucapan yang benar apapun itu Anda harus tahu tidak akan memberikan Anda kesejahteraan dan kebahagiaan. Karena kadang itu manusia berpikir berbohong demi mendapatkan kesejahteraan dan lain sebagainya, tetapi Abhidhamma mengatakan no, ucapan yang tidak benar tidak akan bisa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena itu adalah karma buruk ya. Jadi yang akan pasti menghasilkan penderitaan. Pantangan juga disebut sebagai yang disebut sebagai ucapan benar itu muncul dengan berbagai jenis kesadaran sebelum kesadaran jalan, ini di kitab. Jadi artinya begini, semua pantangan 3 wirati tadi itu bisa muncul dengan kesadaran sehari-hari kita, yaitu kesadaran mahakusala ya. Tetapi pada saat muncul sehari-hari bersama dengan kesadaran mahakusala dan juga atau arahat, itu muncul dengan mahakirya kan, dia munculnya satu persatu ya.
Detik ini seseorang melakukan ucapan benar, detik berikutnya mungkin perbuatan benar dan seterusnya. Tadi sudah saya singgung. Tetapi pada saat tiga pantangan itu muncul bersama dengan kesadaran jalan, dia muncul secara bersama-sama untuk pada paceda, ini istilahnya. Jadi menghancurkan sebab atau menghancurkan pada kaki. Kalau kakinya udah hancur, dia udah jatuh, nggak bisa berdiri lagi. Itu hanya perumpamaan saja. Pada saat dia muncul bersama dengan kesadaran jalan adi duniawi, maka triwirati tadi, tiga wirati tadi menghancurkan semua kecenderungan untuk berkata-kata bohong dan seterusnya. Ya, dengan wirati atau pantangan ya pada saat dia muncul, maka kemunculannya tidak mengizinkan, akhirnya tidak mengizinkan munculnya kelakuan yang tidak baik melalui ucapan gitu. Jadi pada saat dia muncul bersama dengan kesadaran jalan, maka dia memotong jalur perbuatan kiriya padang pacindati, memotong jalur perbuatan. Jadi artinya setelah itu kecenderungan, keinginan atau bahkan pikiran untuk berkata-kata kasar, berbohong pun tidak ada. Ya, menarik ya. Jadi pencerahan begitulah terjadinya. Keinginan-keinginan kita untuk melakukan kejahatan itu jangankan berpikir gitu. Jangankan melakukannya, berpikir saja sudah tidak mungkin muncul di dalam batin mereka yang sudah mencapai kesucian. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Perbuatan benar itu didapatkan di dalam kesadaran yang bermacam-macam. Sebelum kesadaran jalan, artinya kesadaran mahakusala atau kesadaran mahakiriya, itu maksudnya. Melalui satu mahakusala cita, seseorang menahan diri dari pembunuhan. Melalui cita yang lain, seseorang menahan diri dari pencurian dan lain-lain. Ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kemunculannya adalah satu persatu. Tetapi perbuatan benar juga didapatkan di dalam satu cita di jalan adi duniawi. Di momen ini hanya muncul satu wirati untuk menghancurkan sebab yang bisa memunculkan tiga jenis cetana untuk melakukan perilaku yang tidak baik melalui tubuh, dan dengan demikian melengkapi faktor jalan. Ini satu wirati, itu maksudnya perbuatan benar saja ya yang dimaksud. Jadi sesungguhnya di dalam kesadaran jalan nanti berbarengan munculnya ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, muncul semuanya. Ya, hampir sama semua penjelasannya seperti ucapan yang benar tadi ya. Kemudian yang ketiga, penghidupan benar tidak terpisah dari ucapan benar dan perbuatan benar. Dengan kata lain, penghidupan benar adalah penghidupan yang tidak melanggar ucapan benar dan perbuatan yang benar. Seseorang melakukan 4 ucapan yang tidak baik atau 3 perbuatan yang tidak baik. Saya harap Anda masih ingat 4 ucapan tidak baik apa? Berbohong, memfitnah, berkata kasar, dan bergunjing. 3 perbuatan yang tidak baik apa? Membunuh, mencuri, dan berzina. Selama kesemuanya itu tidak ada kaitannya dengan penghidupan mereka, maka perbuatan itu masing-masing disebut sebagai kama ucapan yang tidak baik dan kama tubuh yang tidak baik. Tetapi kalau mereka melakukan itu berkaitan dengan mata pencaharian mereka, maka yang muncul adalah apa? Mata penghidupan yang tidak baik, cetana yang tidak baik kan. Berpantang untuk melakukan 2 jenis kama di atas adalah ucapan benar dan perbuatan benar. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Penghidupan benar itu didapatkan di dalam kesadaran yang bermacam-macam sebelum kesadaran jalan, artinya mahakusala atau mahakiriya. Ya. Melalui satu cita, seseorang menahan diri dari pelanggaran di pintu ucapan. Melalui cita yang lain, seseorang menahan diri dari pelanggaran di pintu tubuh. Jadi munculnya secara terpisah, itu yang dimaksud ya. Tetapi penghidupan benar juga didapatkan di dalam satu cita di jalan adi duniawi, lokutra maga. Di momen ini hanya muncul satu wirati, yaitu penghidupan benar untuk menghancurkan sebab pada paceda yang bisa memunculkan cetana untuk melakukan penghidupan salah yang diproduksi melalui 7 jalan kama di pintu ucapan maupun pintu tubuh, dan dengan demikian melengkapi faktor jalan. Paham ya? Cetana, Anda lihat, cetana itu karma, kama itu cetana. Jadi kalau kita bicara kama, kita berbicara tentang cetasika yang disebut cetana atau kehendak untuk berbuat gitu. Di sana ada 7 jalan kama di pintu ucapan maupun pintu tubuh. 7 jalan kama tadi, 4 ucapan tidak baik dan
3 perbuatan tidak baik, itu yang dimaksud. Nah, mari kita lihat lagi. Ada 3 jenis wirati atau pantangan. Yang pertama adalah pantangan seseorang melakukan ucapan benar atau perbuatan benar meskipun kesempatan ada untuk melanggarnya. Itu yang dimaksud. Kesempatan telah datang, ya. Ada kesempatan untuk melanggar, tetapi dia tidak mau melakukannya. Maka pada saat itu yang muncul adalah wirati. Ya, ini jenis yang pertama. Jadi seseorang walaupun dia tidak sedang melatih sila, ya, belum mengambil sila dari Bante, ya, tapi dia tidak melanggar sila setelah merenungkan kelahirannya, usia, pengetahuan, pendidikannya yang luas, gitu, dengan berpikir sangatlah tidak pantas ya buat saya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik seperti ini. Akhirnya dia tidak melakukan pelanggaran ucapan benar dan perbuatan benar, penghidupan benar. Gitu. Maka pada saat itu secara teknis disebut wirati. Pantangan kesempatan telah datang. Jadi ada kesempatan. Anda mempunyai kesempatan untuk berbohong dan tiba-tiba Anda menahan diri tidak melakukan ucapan berbohong. Maka pada saat itu wirati muncul. Anda mempunyai kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cara melanggar sila-sila Anda, tapi Anda tidak melakukannya. Ada kesempatan, tapi Anda tidak mau melakukannya. Ya, jadi ini diberikan hanya supaya kita bisa makin tahu variasi-variasi dari 3 wirati ini munculnya seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Nah, diberi contoh Upasaka Cakkana dari Sri Lanka. Jadi Upasaka seorang umat Buddha laki-laki dari Sri Lanka itu pada suatu hari dia masih muda usianya, tiba-tiba ibunya sakit keras dan dokter memberitahu bahwa ibunya ini bisa disembuhkan kalau ada daging kelinci. Kemudian kakaknya memerintahkan Cakkana untuk segera pergi ke hutan ke kebun untuk mencari kelinci. Dan singkat cerita, pada saat Cakkana itu pergi ke kebun, dia melihat ada satu kelinci. Ya, ada satu kelinci, kemudian dia kejar kelincinya sampai berlari ketakutan dan terperangkap di dalam semak belukar. Dia kelincinya sampai menjerit menangis gitu ya, sehingga akhirnya didekati oleh Cakkana dan ditangkap oleh Cakkana gitu. Cakkana kemudian berpikir, saya akan membuat obat ini, ibu saya akan sembuh dari penyakitnya dengan daging kelinci ini. Tetapi kemudian sesaat kemudian dia ingat lagi, sungguh tidak pantas ya kalau hanya demi untuk menyembuhkan ibu saya harus membunuh binatang atau makhluk ini. Akhirnya Cakkana dengan tekad yang baik melepaskan kelincinya. Udahlah kamu sana lepas bebas lagi, nikmatilah udara yang terbuka bebas, yang ini makan lagi tumbuh-tumbuhan di kebun ini. Dan dia pun melepaskan kelincinya. Kemudian dia pulang ke rumah, ditanya oleh kakaknya, gimana kamu dapat kelinci? Dan si Cakkana berkata terus terang, tadi sih sebenarnya udah dapat, tapi kemudian saya tidak tega, akhirnya saya lepaskan kembali. Kemudian dia ini tradisi Buddhis, dia mengucapkan apa yang disebut menegaskan kebenaran. Tradisi Buddhis menyatakan kebenaran, menegaskan kebenaran. Dia mengatakan begini, sejak saya lahir di dalam kehidupan ini, saya nyatakan bahwa saya tidak pernah dengan sengaja membunuh makhluk hidup. Gitu. Itu semacam sumpah Buddhis itu seperti itu seringkali. Dan kemudian dia dedikasikan kebenaran ini untuk kesembuhan ibunya. Dan singkat cerita, happy ending story, mamahnya sembuh gitu, karena ucapan kebenaran tadi. Ya, memang benar dia sejak lahir dia tidak pernah membunuh, dengan sengaja dia tidak pernah membunuh gitu ya. Nah, kita di Myanmar sering begitu. Saya juga pernah 1 kali 2 kali menyatakan kebenaran seperti itu. Sejak di dalam kehidupan saya kali ini saya begini gitu. Ya. Nah, itu adalah 3 wirati yang pertama. Wirati yang kedua adalah pantangan yang muncul karena kepatuhan kita ya. Ini pantangan untuk mereka yang telah mengambil sila dan kemudian tidak melanggarnya walaupun pada saat menghadapi kematian dengan penuh kesakitan. Contohnya Upasaka yang tinggal di gunung Uttara Waddamana yang telah mengambil sila di hadapan Bante Pinggala Buddha Rakita dari Wihara Ambarya, itu dari kitab kita. Jadi ceritanya seperti ini. Pada suatu hari Upasaka ini mengambil sila melalui Bante Pinggala Buddha Rakita.
Kemudian setelah mengambil sila, dia pergi ke sawah untuk membajak, melanjutkan pekerjaannya. Sampai satu saat dia menyadari salah satu lembunya hilang. Kok nggak ada nih lembunya? Akhirnya dia mencoba mencari lembu yang hilang, masuk ke dalam hutan, dicari semakin dalam, masuk sampai tiba-tiba dia terjebak, dililit oleh ular yang sangat besar, gitu. Ya, ular yang sangat besar yang ingin hendak memakan dia. Secara refleks dia memunculkan kayak senjata tajam, kampak itu mungkin ya. Dia munculkan dari pinggang gitu, dan dia akan potong kepala ular tersebut. Ya, tapi tiba-tiba muncul pikiran yang baik, sangat tidak pantas ya, demi menyelamatkan kehidupan saya harus mengorbankan kehidupan makhluk lain. Akhirnya kampaknya dibuang, dan sekali lagi happy ending story, ularnya juga lari akhirnya. Ini hanya satu cerita saja, bahwa biar bagaimanapun dia mengatakan saya akan mengorbankan kehidupan saya, tetapi saya tidak akan mengorbankan sila saya, ya, gitu. Ya. Jadi cerita-cerita yang untuk menginspirasi kita. Salah satu guru saya juga pernah ditanya seperti itu kan oleh orang bule. Kalau misalkan Sayadaw dihadang oleh penjahat dan pada saat itu hanya ada dua pilihan, ingat nggak? Sayadaw dibunuh atau Sayadaw yang membunuh dia, gitu. Sayadaw saya menjawab, saya nggak akan bunuh dia. Terus bulenya nanya lagi, kalau dengan itu berarti Sayadaw nanti dibunuh dia, masa Sayadaw diam aja? Ya yang pasti saya nggak akan bunuh dia, gitu. Sampai bulenya mungkin kayak baper. Kata dia mau kita korbankan hidup pada saat mempunyai kesempatan untuk mempertahankan diri. Akhirnya saya bilang, di dalam kehidupan ini hanya orang yang benar-benar sial saja yang hanya mempunyai dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Selalu ada pilihan ketiga, keempat, kelima, keenam, lari. Ya, jadi Anda juga, ini cerita yang sangat bagus. Jangan pernah terjebak pada satu doktrin bahwa di dalam hidup Anda hanya punya dua pilihan. Tidak, selalu ada pilihan ketiga, keempat. Thinking out of the box selalu ada, ya. Tawaran untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih baik lagi. Ya, mari kita lanjutkan. Yang ketiga jenisnya adalah dengan pemusnahan atau penghancuran samujjada wirati. Pantangan jenis ini adalah pantangan yang muncul, yang berasosiasi dengan jalan Arya atau Arya Magga Sampayuta, yaitu yang muncul bersama kesadaran Magga dan kesadaran khususnya Magga di sini ya, jalan. Kenapa? Karena pada saat muncul bersama dengan kesadaran jalan, dia menghancurkan tadi pada kakinya, dihancurkan sehingga tidak bisa muncul lagi. Nah, makanya disebut pantangan melalui pemusnahan, sehingga tidak bisa muncul lagi. Pada saat jalan atau kesadaran jalan itu maksudnya muncul hanya sekali, bahkan kemudian setelah itu pikiran untuk membunuh makhluk pun tidak akan bisa muncul di para Arya atau para makhluk suci. Itu referensinya ada, saya berikan Dhammasangga Niyata-kata halaman 104 ya. Ya, sekarang kita akan melihat karakteristik dan lain-lain. Karakteristik dari tiga wirati masing-masing itu mempunyai karakteristik berupa tiadanya pelanggaran oleh perilaku tubuh yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, dan penghidupan yang tidak baik. Fungsinya adalah untuk menjauhi perbuatan yang jahat, manifestasi berpantang melakukan perbuatan jahat. Sebab terdekat kemunculannya adalah kualitas spesial di batin kita, seperti apa yang disebut sebagai keyakinan Anda terhadap Buddha Dhamma Sangha, ya, atau Anda mempunyai rasa malu ya untuk melakukan ucapan yang tidak baik dan seterusnya, takut untuk perbuatan jahat, iri dan otapa, ya, mempunyai sedikit keinginan. Kadang seseorang yang mempunyai banyak keinginan bisa mengakibatkan pelanggaran sila loh. Betul tidak? Ya, udah dapat rezeki 1 M masih kurang, melanggar sila supaya dapat 2 M. Contohnya seperti itu. Mana lebih bagus, dapat 2 M dengan melanggar sila atau dapat 1 M tidak melanggar sila? Nah, kalau saya dapat 2 M tanpa harus melanggar sila. Pilihan ketiga kan, thinking out of the box.
Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang grup yang kedua adalah terdiri dari dua cetasika, yaitu dibaca welas asih, simpati, dinamakan ketidakterbatasan. Apa namanya itu ya bahasa Palinya. Mari kita lihat penjelasannya. Penjelasan untuk kalau tadi 3 wirati, ini 2 apa namanya ya, karuna, welas asih. Karakteristiknya adalah mengembangkan kualitas batin yang mempunyai kemampuan untuk menghilangkan penderitaan makhluk lain. Karakteristiknya. Tapi Anda harus pahami, tidak harus usaha Anda itu berhasil, artinya makhluk yang tadinya menderita akhirnya bisa keluar dari penderitaan. Tidak harus ya, karena kita harus gabungkan lagi fungsinya apa. Fungsinya adalah tidak tahan melihat penderitaan makhluk lain ya. Jadi di dalam kalimat di Dhamma Sangganiada Kata ada kalimat para duke sati sadunang hadaya kampanang karoti ti karuna. Ini yang saya suka definisi dari karuna. Welas asih adalah cetasika yang bisa membuat hati orang yang baik itu bergetar pada saat melihat ada makhluk yang menderita. Itu kewelas asihan. Kalau Anda melihat ada makhluk yang menderita, tiba-tiba Anda lihat, rasakan kewelas asihan Anda muncul pada saat itu. Kalau Anda cermati, Anda amati hati Anda, ada getaran di sana. Ada dorongan untuk ingin membantu makhluk tersebut keluar dari penderitaannya. Itu welas asih ya. Tapi ingat, tidak harus bantuan Anda berhasil, nggak apa-apa. Yang penting kewelas asihan itu sudah muncul di dalam batin Anda, karena manifestasinya adalah tanpa kekejaman. Jadi ya, di dalam sutta itu, di dalam Anggutara Nikaya ada kalimat seperti ini. Nisaranang hetang awuso wihesa yadidang karuna ceto wimuti. Artinya kawan, awuso, pembebasan batin yang disebut karuna itu adalah bebasnya hati dari sifat kekejaman. Ya, jadi artinya apa? Kalau karuna Anda muncul, Anda terbebas dari kekejaman. Seseorang yang menyakiti binatang itu karena dia tidak punya kewelas asihan. Tetapi tidak hanya karuna itu muncul secara pasif, tidak ingin menyakiti binatang, tetapi secara aktif juga. Kalau melihat ada binatang yang menderita, ya, dia berusaha secara aktif untuk menolong supaya binatang, tidak hanya binatang, makhluk lain bisa segera terbebas dari penderitaan. Nah, ini yang menarik nih. Praktek welas asih karuna disebut berhasil apabila bisa melenyapkan kekejaman hati Anda. Berhasil. Jadi disebut berhasil tidak harus pertolongan Anda berhasil, tidak harus. Ya, karuna ini cukup pada saat dia muncul dan menyebabkan hati Anda menjadi welas asih, kekejaman tidak muncul, itu cukup. Dan disebut gagal apabila memunculkan kesedihan di hati. Itu musuh dekatnya. Artinya pada saat Anda mencoba menolong seseorang yang menderita dan ternyata pertolongan Anda tidak berhasil, tidak membantu orang tersebut, dan kemudian Anda menderita gitu, maka berarti karuna Anda gagal. Ya, musuh dekat dari karuna. Ya. Apa yang harus kita lakukan kalau pertolongan Anda ternyata tidak berhasil? Merenungkan sabe sata kama saka, bahwa semua makhluk itu adalah pemilik dari kamanya sendiri-sendiri, mewarisi dan seterusnya. Meskipun sudah ditolong tapi tetap saja tidak bisa keluar dari kesulitan dan penderitaannya, begitu. Jadi Anda tetap positif, tidak kemudian stres sendiri gitu. Ada seorang kawan saya, Suhu Mahayana, saya tanya, halo Suhu, apa kabar? Stres Bante. Kenapa stres? Habis tiap hari saya membaca mantra mengharapkan semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, tapi sampai hari ini nggak bebas-bebas. Jadi mikirin itu jadi stres sendiri saya Bante. Kok nggak berhasil. Nah, itu berarti karunanya salah ya, gagal. Ada musuh dekat yang menghancurkan karuna. Nah, sekarang setiap objek, setiap cita dan cetasika mempunyai objek. Apa objek dari karuna?
Objek dari karuna adalah konsep, bukan paramata dhamma, bukan dhamma yang hakiki, cita-cita sika atau rupa, bukan. Objeknya konsep, yaitu apa? Konsep makhluk yang sedang menderita. Itu objek dari karuna. Ada makhluk yang sedang menderita, makhluk apapun itu, dan kemudian hati Anda bergetar, tergetar, ingin menolongnya. Sekarang saya tanya, objek dari metta apa? Cinta kasih. Konsep makhluk yang apa? Kalau tadi makhluk yang menderita, kalau ini makhluk yang bahagia, ya. Anda terus mengharapkan kebahagiaannya. Nah, mari kita lanjutkan. Sebab terdekat melihat ketidakberdayaan pada mereka yang berada dalam penderitaan. Ya, saya rasa ini mudah. Mari kita teruskan mudita sekarang, simpati. Appreciative joy atau sukacita yang muncul pada saat Anda melihat atau mendengar orang lain telah mencapai kesuksesan atau melakukan perbuatan baik. Ya, setiap kali Anda melihat orang lain sedang berhasil, kan harusnya Anda ikut berbahagia, kan? Itu mudita. Ya, bersimpati gitu. Bukan malah muncul iri hati. Ya. Kan kita setiap kali doanya gitu, semoga semua makhluk berbahagia, kan? Begitu sudah ada satu makhluk yang berbahagia, berarti doa Anda kurang satu. Udah sukses satu dulu gitu. Berarti kurang 6 miliar, kurang satu nih, min satu. Ya, simpati. Karakteristiknya apa? Bergembira pada saat melihat keberhasilan pada makhluk. Ada makhluk yang sedang berhasil, bahagia, ya kita ikut bergembira. Nah, ini harus kita kembangkan. Kualitas-kualitas yang seperti ini tidak merupakan kualitas yang istilahnya Anda terima dari lahir gitu, enggak. Ini adalah kualitas yang harus dilatih. Jadi setiap kali Anda mendengar orang lain sukses, Anda kembangkan mudita Anda. Anda melihat orang lain sedang melakukan kebajikan, Anda kembangkan mudita Anda, gitu ya. Nah, fungsinya tidak iri hati. Jadi tentu saja kita bersimpati untuk hal-hal yang baik, ya. Bukan kesuksesan orang korupsi terus Anda, wah saya turut bermudita loh, korupsinya nggak ketahuan KPK gitu. Bukan seperti itu gitu. Hebat loh kamu ya, dari dulu nggak ketangkep-tangkep. Saya turut bermudita. Bukan, kita bermudita terhadap hal-hal yang baik gitu. Nah, praktek atau latihan mudita kita itu disebut berhasil apabila bisa menenangkan hati kita, menjauhkan dari rasa tidak suka gitu ya, menjauhkan dari iri hati. Tapi disebut gagal mudita kita kalau memproduksi pahasa sambawo wipati. Gagal kalau pahasa sambawo itu seperti menghasilkan kebahagiaan yang meluap-luap, akhirnya membuat kita ketawa terbahak-bahak. Kayak tadi saya bilang, kamu hebat loh, hahaha. Nah, itu disebut gagal, karena bisa jadi ketawa terbahak-bahak seperti itu muncul dari loba mula citta, gitu ya. Karena Anda melihat teman Anda berhasil, Anda memunculkan kemelekatan Anda, ketawa terbahak-bahak, ya. Jadi itu kegagalan. Jadi fungsinya untuk menghancurkan rasa iri hati, menghancurkan rasa tidak suka, ya. Manifestasinya adalah hancurnya ketidakpuasan terhadap apapun objek tersebut, ya. Sebab terdekat kemunculannya adalah melihat keberhasilan makhluk lain, ya. Nah, sekarang saya akan sedikit membahas hal yang berbeda tentang Brahma Wihara dan ketidakterbatasan. Ini maksudnya begini. Kita sudah membahas ini baru saja apa? Karuna dan mudita. Anda sudah mengenal Brahma Wihara, kan? Kediaman luhur ada 4, kan? Apa saja? Metta, karuna, mudita, upeka. Sekarang kita baru dapat karuna dan mudita. Metta dan upekanya di mana? Metta adalah model cetasika akdosa. Akdosa itu yang kita sudah pelajari, akdosa tanpa kebencian. Cetasika ini kalau berkembang secara maksimal dia berubah menjadi metta. Menjadi metta. Jadi kalau kita bicara mengembangkan metta, itu sesungguhnya kita sedang mengembangkan cetasika yang disebut akdosa tanpa kebencian. UPK-nya di mana? Tatra, maja, tata yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu apa?
netralitas batin, ya. Nah, di satu teks Metta Karuna Mudita UPK disebut sebagai Brahma Wihara. Tetapi di sini Karuna dan Mudita disebut sebagai ketidakterbatasan. Apa manya itu tidak terbatas. Jadi ada dua istilah yang berbeda, Brahma Wihara dan ketidakterbatasan. Maknanya apa? Nah, di kitab komentar dijelaskan disebut sebagai Brahma Wihara, kediaman luhur, karena kalau tadi katakanlah Karuna dan Mudita sebagai Brahma Wihara, itu alasannya adalah keduanya merupakan kualitas terbaik setta, dan dikarenakan kualitasnya yang tanpa kesalahan atau tidak mempunyai pencemaran nidosa, ya. Jadi kualitasnya sangat murni, Karuna, Mudita atau Metta dan juga UPK, kualitas terbaik, kualitas hati yang terbaik, maka disebut sebagai Brahma Wihara. Kenapa demikian? Disebut terbaik karena berkaitan dengan kualitas hati yang luhur dalam berhubungan dengan makhluk lain. Jadi kualitas hati yang paling baik, paling luhur di dalam kita berhubungan dengan makhluk lain adalah Metta, Karuna, Mudita, UPK. Ya, dikarenakan Brahma hidup dengan hati yang tanpa celah, maka seseorang yang berlatih yogino, itu bahasa palinya berlatih 4 Brahma Wihara, mereka disebut menyerupai Brahma. Jadi Brahma ini, ya, di alam Brahma sana mereka mengembangkan juga ini 4 ini. Memang kualitas mereka seperti itu, Metta, Karuna, Mudita dan UPK. Nah, dengan alasan inilah maka disebut sebagai Brahma Wihara. Tetapi disebut ketidakterbatasan, apa emanya? Alasannya ada lagi. Karena mereka tadi Metta, Karuna, Mudita dan UPK itu muncul di ladang yang tidak terbatas, artinya makhluk tanpa batas, maka disebut sebagai ketidakterbatasan. Artinya kalau Anda sedang berlatih Metta, Karuna, Mudita, UPK, Anda harus mengembangkannya ke semua makhluk, semua penjuru, semua arah tanpa batas. Ya, tidak ada batasnya, boundless. Ya, inilah yang disebut sebagai, kalau Metta sering Anda mendengar, cinta kasih universal, tidak membeda-bedakan, harus tanpa batas. Tidak ada yang membatasi, saya ingin semua makhluk kecuali dia berbahagia, nggak ada, itu ada batasnya kan? Hah? Seluruh dunia ini bahagia kecuali yang satu itu, good enough lah, cukup bagus, yang satu itu jangan, enggak. Semua tanpa batas, tanpa pilih kasih, ya, itu yang dimaksud. Nah, Metta, Karuna dan Mudita disebut, kalau Anda berlatih Metta, Karuna dan Mudita, maka hanya akan mampu memunculkan jana sampai ke jana yang keempat saja. Di dalam sistem 5 jana, ya, maksudnya ya, jana yang keempat, karena Metta, Karuna dan Mudita itu tidak bisa terpisah dari rasa sukacita, dari somanasa. Anda ingat jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 itu wedananya yang muncul apa? Suka kan? Somanasa kan? Ya, jana kelima wedananya apa? UPK. Oleh karena itu, sebentar, kenapa tidak bisa terpisah dari somanasa, Metta, Karuna dan Mudita? Jawabannya itu semata-mata karena mereka bertiga itu telah terbebas dari kehendak yang jahat. Jadi dikatakan kalau batin Anda sudah bebas dari kehendak yang jahat, itu somanasa akan muncul. Ya. Kemudian praktek UPK akan tercapai di jana yang kelima karena UPK berasosiasi dengan perasaan yang netral. Tapi Anda harus bedakan loh, perasaan netral di sini kan UPK Wedana. Tetapi UPK Brahma Wihara adalah Tatra, Majat, Tata. Meskipun menggunakan istilah sama-sama UPK, ya, keduanya berbeda. Ya, kita masuk ke bagian yang akhir. Bersama dengan daya kebijaksanaan, 52 ini dipahami sebagai sabati panyindriyana cading panca wisati. Bukan 52, 25. Kebalik ya. sorry. Hah? Ya, maaf, kebalik. Jadi bersama dengan daya kebijaksanaan yang akan kita pelajari yang terakhir, maka 25 cetasika panca wisati me
25 cetasika ini dipahami sebagai faktor-faktor mental yang indah, ya. Kebalik. Karena kadang ya kalau kita dikejar target gitu kan, perhatian kita melemah karena bahasa Pali dan bahasa Indonesia kadang kebalikannya gitu. Panca wisati 55 2 padahal 25. Penjelasannya panyindriya. Nah, Anda mendapat istilah baru. Itu terdiri dari dua kata, panya kebijaksanaan dan indriya, yaitu indriya tapi saya terjemahkan jadi daya kehidupan gitu, atau daya kebijaksanaan, ya. Mari kita lihat definisinya. Ini menarik nih, panya ini. Panya atau kebijaksanaan adalah cetasika yang mengetahui, pejanati. Mengetahui apa? Mengetahui 4 kebenaran mulia. Jadi pada saat panya kita sudah mengetahui 4 kebenaran mulia, maka disitulah pencerahan muncul. Ya, mengetahuinya pada saat kesadaran jalan muncul dan kesadaran buah muncul, ya. Mengetahui inilah duka melalui meditasi, ya, inilah sumber dari duka, inilah lenyapnya duka, dan inilah jalan menuju lenyapnya duka. Jadi mengetahui di sini adalah ciri dari kebijaksanaan. Panya juga menyebabkan munculnya pengetahuan tentang anicca, dukkha, dan anatta. Ya, jadi yang menyebabkan munculnya pengetahuan 3 karakteristik universal dari segala fenomena, baik itu batin dan juga materi, itu adalah panya. Itu panya disebut sebagai indriya, ya, karena alasannya satu, sifat keunggulannya adipati. Keunggulannya dalam hal apa? Dalam mengatasi awija, ketidaktahuan. Kita mempunyai 2 akar dari samsara yang membuat makhluk ini terikat pada samsara. Ada 2 akar, yaitu awija dan tanha, ya. Nah, awija ini bisa diatasi, yang bisa mengatasi adalah panya. Saya sering memberi perumpamaan tentang lampu kan, sepertinya nanti ada juga itu. Jadi karena keunggulannya dalam mengatasi awija, maka panya disebut sebagai indriya. Indriya, daya, tapi juga bisa berarti raja. Indra itu raja, ya. Indak, indak itu bahasa Palinya indak, Sanskertanya indra, ya. Itu raja artinya. Jadi dia, karena dia raja, dia menguasai semua wilayahnya gitu. Pada saat panya ini muncul di dalam sebagai panyindriya, maka panya ini menguasai cetasika yang lain. Cita dan cetasika yang lain dia kuasai, kemudian akhirnya diminta semua bekerja itu untuk menembus 4 kebenaran mulia atau untuk merealisasi anicca, dukkha, dan anatta. Nah, menjadi raja dari cita-cetasika yang muncul bersama dalam hal karakteristiknya, yaitu pandangan. Nah, ini dasana lakana, karakteristik pandangan. Apa sih karakteristik pandangan ini? Yang dimaksud adalah pada saat seseorang mencapai tingkat kesucian sotapanna, menjadi seorang sotapanna, ya, maka pada saat itu muncul pandangan dasana. Ini istilah teknis yang artinya orang tersebut sudah menjadi sotapanna, gitu, ya. Nah, di dalam proses pencerahan untuk menjadi sotapanna atau sakadagami, anagami, dan arahat, cetasika yang perannya itu sangat penting, meskipun yang lain juga penting, tapi yang sangat penting itu panya, kebijaksanaan. Karena panya yang mengatasi awija, ketidaktahuan awija. Panya itu yang mengatasi moha, delusi. Panya itu seperti lampu, awija kegelapan. Pada saat lampu menyala, kegelapannya lenyap. Ya, maka dengan alasan inilah panya itu menjadi raja, sehingga akhirnya istilahnya panya indriya digabungkan jadi panyindriya, ya. Nah, panya juga di dalam kitab kita ada istilah medha. Anda pernah mendengar pertapa sumedha, ya. Itu su itu baik, medha itu kebijaksanaan. Jadi pertapa itu mempunyai kebijaksanaan yang baik. Istilah ini sebenarnya istilah teknis, terminologi khusus di dalam Abhidhamma dijelaskan bahwa pada saat ini kenapa disebut medha, karena panya ini mempunyai kekuatan untuk membunuh dan menghancurkan kilesa,
atau kekotoran batin seperti petir yang menghancurkan pilar-pilar batu. Ini hanya perumpamaan saja. Kalau ada petir menghancurkan pilar batu, ya, maka yang menghancurkan pilar itu, petir ini adalah panya, batu itu adalah kilesa. Perumpamaan saja. Pada saat panya ini muncul bersama dengan kesadaran jalan, maka dia menghancurkan semua kekotoran jalan, ya. Kemudian kita juga di kitab komentar juga mendapatkan istilah panya aloka, ini disebut sebagai panya aloka, cahaya kebijaksanaan, ya. Kenapa disebut panya aloka, cahaya kebijaksanaan? Karena sifat dari panya adalah menerangi objeknya. Jadi seperti lampu ini, begitu dia menyala semua kelihatan kan ada apa saja di dalam ruangan ini. Nah, pada saat panya Anda muncul di dalam meditasi, kita akan melihat objek dengan jelas. Hubungan sebab dan akibat antara batin dan jasmani, antara batin dan batin yang berikutnya, bagaimana mereka terangkai, itu semua terlihat dengan jelas. Seperti lampu ini tadi, ya. Anda nanti akan bisa membuktikan melalui meditasi. Pada saat meditasi Anda berkembang, maka lihatlah penglihatan Anda menjadi terang benderang. Artinya apa? Batin akan mulai mudah untuk diamati, tubuh jasmani mudah untuk diamati, hubungan sebab dan akibatnya terlihat, kemunculan kelenyapannya jelas sekali, gitu ya. Jadi itu karena ada panya yang menerangi, ya, karena ada kebijaksanaan yang menerangi. Ada istilah lagi panya obaso, ya, jadi kemilonya kebijaksanaan, gitu, karena sifatnya yang mencurahkan penerangan ke semua objek meditasi, objek batin Anda. Kemudian ada istilah panya pajoto, cemerlangnya kebijaksanaan. Kenapa? Karena indah berkilau. Jadi sebenarnya ini hanya istilah-istilah saja yang dipakai oleh Buddha dan para guru kata, guru kitab komentar di masa lalu, berkaitan dengan kecenderungan masing-masing orang, gitu. Mungkin ada yang suka menggunakan panya aloka, ada yang suka panya baso dan seterusnya, gitu. Jadi berkaitan dengan kesukaan individu masing-masing aja. Ada yang menyukai ini, ada yang menyukai itu, gitu. Maka muncullah istilah-istilah yang berbeda-beda tetapi merujuk kepada satu hal yang sama, gitu. Nah, di dalam sutta sering disebutkan, Buddha mengatakan para biku ada 4 macam cahaya, gitu. Cahaya bulan, cahaya matahari, cahaya api, dan cahaya kebijaksanaan atau panya aloka. Dari kesemuanya itu panya aloka lah yang terbaik, itu kata-kata Buddha. Karena dengan panya aloka, dengan cahaya kebijaksanaan, maka semua kekotoran batin bisa dihancurkan, ya. Baik, kemudian mari kita lihat karakteristiknya dari kebijaksanaan adalah kemampuannya untuk menembus fenomena sesuai sifat alamiahnya, yatha sabawa pati weda lakana, atau penembusan yang tidak tergoyahkan, seperti penembusan sebatang anak panah yang dilepaskan oleh pemanah yang ahli, tidak goyah. Dan itu sangat mewakili pengalaman langsung melalui meditasi. Pada saat meditasi Anda sudah berkembang, lihat pengamatan Anda sangat stabil, tidak goyang lagi. Ya, penembusan ke dalam nama dan rupa pun menjadi sangat dalam, seperti anak panah yang ditembakkan oleh pemanah yang ahli. Dia langsung menembus sampai ke pusat dari segala fenomena. Kalau biasa kita mendengar istilah, Anda akan mampu untuk membuka kelopak teratai, satu kelopak demi kelopak, sampai kelopak yang terakhir, dan akhirnya Anda menemukan pusat dari segala fenomena ini ternyata kekosongan sunyata, kekosongan dari sesuatu yang bersifat kekal, kekosongan dari segala sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan, dan kekosongan dari diri atau inti yang kekal, yang tidak berubah-ubah, gitu. Nah, itu baru kita bisa melihatnya pada saat kita mampu menembus sampai ke pusat dari segala fenomena yang dibantu oleh sati dan samadhi Anda, perhatian penuh dan ekagata Anda. Ada cetasika 2 lagi, yaitu sati dan ekagata, ya. Nah, fungsi dari kebijaksanaan adalah menerangi objek seperti sebuah lampu, ya. Wisayoba basa rasa padipowiya,
Ya, jadi tadi seperti lampu yang menerangi ruangan gitu ya. Jadi ketika lampu menyala di malam hari, maka seketika kegelapan lenyap, dan juga sebaliknya tidak hanya kegelapan lenyap tapi juga menghasilkan cahaya. Ya. Tidak ada penerangan yang bisa menandingi penerangan kebijaksanaan, karena panya tadi melenyapkan awija. Awija, ya, pada saat awija ini lenyap, maka seseorang menjadi seorang arahat. Ya, katang karani yang sudah melakukan apa yang harus dilakukan, ya, dikerjakan. Ya. Panya juga memproduksi cahaya pengetahuan. Wijo basang janetik memproduksi cahaya pengetahuan dalam artian pengetahuan untuk memahami 4 kebenaran mulia, sehingga membuat seseorang yang sudah memahami ini menjadi orang yang tercerahkan. Seperti halnya dalam kitab komentar diberi ya, perumpamaan seperti halnya ahli bedah, ya, dia bisa mengetahui itu makanan ini cocok untuk pasien saya, makanan itu tidak cocok untuk pasien saya gitu. Demikian pula kebijaksanaan juga memahami keadaan batin yang baik ataupun tidak baik itu. Kemudian kebijaksanaan juga memahami mana yang perlu dikembangkan dan mana yang tidak gitu. Ya. Kebijaksanaan. Nah, berkaitan dengan ini, memahami mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu dikembangkan dan mana yang perlu tidak dikembangkan, maka inilah yang akhirnya kita jadi menjadi paham kenapa kita harus belajar. Ya, karena ada 3 jenis kebijaksanaan kan? Apa saja? Sutta mayapanya, kebijaksanaan yang muncul karena Anda mendengar saat ini. Ya, Anda mendengarkan mendengarkan suara saya dan kemudian Anda mendapatkan kebijaksanaan, maka itu adalah kebijaksanaan yang Anda dapatkan melalui proses mendengar. Cinta mayapanya, kebijaksanaan yang Anda dapatkan melalui berpikir, merenung, menganalisa, akhirnya muncul kebijaksanaan, ya. Dan yang terakhir adalah bawana mayapanya, kebijaksanaan yang muncul melalui meditasi. Yang terakhir ini yang bisa membuat kita tercerahkan. Tetapi 2 yang pertama pun juga bermanfaat. Ya, karena dengan demikian Anda jadi tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Kalau Anda tidak tahu, coba Anda tidak pernah belajar, ya. Agama Buddha kan agama praktek, bukan agama teori. Masih ada saja loh di Indonesia orang seperti itu. Agama Buddha itu agama praktek, nggak usah belajar, itu kan sangat teoritis, langsung praktek aja. Lah yang dipraktekkan apa kalau nggak ada teorinya itu? Dokter aja baru boleh praktek setelah lulus teori ya. Maksud saya, kalau tidak tahu teorinya kan kita jadi tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini maka jelas sekali seperti ahli bedah tadi, maka panya pun juga mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang rendah dan tinggi, mana yang hitam atau murni. Ya. Jadi makanya pariyati penting sekali. Belajar Tripitaka itu penting sekali. Tanpa pariyati, tanpa Tripitaka, maka kita tidak mempunyai pedoman tentang apa itu yang baik dan tidak baik gitu ya. Kemudian manifestasi dari panya adalah tidak adanya kebingungan, seperti seorang pemandu hutan yang baik. Lihat, kalau Anda mempunyai panya, pengetahuan, kebijaksanaan, maka Anda sudah tidak bingung lagi. Pada saat Anda sudah tidak bingung lagi, hidup Anda menjadi ringan. Mereka yang hidupnya berat karena banyak misteri kan menurut mereka kan. Jangan-jangan nanti begini nih, jangan-jangan nanti begitu. Akhirnya stres sendiri karena jangan-jangan gitu. Kenapa bisa muncul jangan-jangan? Karena nggak punya pengetahuan, nggak punya kebijaksanaan. Pada saat Anda sudah memahami hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini dengan baik, meskipun itu hanya teori saja, maka teori Anda akan bisa menghancurkan banyak beban kehidupan Anda. Hidup Anda akan menjadi lebih ringan dan akan menjadi ringan total pada saat Anda menjadi seorang Arya. Kita menjadi seorang Arya, menjadi orang yang suci, ya. Nah, sebab terdekat dari kemunculan panya adalah perhatian yang bijaksana, yoniso manasikara. Kita sering mendengar istilah ini ya. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada perhatian, memperhatikan objek batin kita, objek penglihatan, pendengaran dan lain sebagainya, dengan memperhatikan apa? Ketidakkekalannya, sifat penderitaannya, tanpa diri, tanpa aku, dan yang keempat apa?
aksuba, tidak indah, tidak cantik, ya. Jadi dengan terus mengembangkan perhatian yang tidak bijaksana seperti itu, maka panya atau kebijaksanaan akan bisa muncul. Praktekkanlah terus yoniso manasikara supaya kebijaksanaan Anda tumbuh, berkembang, dan akhirnya hidup Anda menjadi ringan karena Anda tahu bahwa segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap kembali, sehingga sudah tidak ada stres lagi, tidak ada depresi lagi, tidak ada kesedihan lagi, karena Anda tahu bahwa segala sesuatu yang muncul pasti lenyap kembali. Ya, baik, kita masuk ke syair yang terakhir. Sejauh ini 13, mari kita baca. Ya, dengan demikian 52 telah diuraikan, jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Saya harap Anda terus Anda proyeksikan di dalam angan-angan Anda tahu 52 dibagi menjadi 3 kelompok, netral, negatif, positif, ya. Karena bayangan atau kemampuan Anda untuk membayangkan hal-hal seperti ini nanti akan membantu Anda untuk memahami subbab yang berikutnya, ya, ini asosiasi cita dan cetasika. Ya, baik, terima kasih.